Morfologi. Morfem adalah bentuk bahasa terkecil yang tidak dapat dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Jenis-jenis morfem yang pertama yaitu morfem bebas. Morfem bebas adalah morfem yang dapat berdiri sendiri tanpa kehadiran morfem lainnya. Yang kedua yaitu morfem terikat atau dasar. Adalah morfem yang harus melekat dengan morfem lain atau morfem yang tidak dapat berdiri sendiri. Yang ketiga morfem gramatikal, yaitu morfem yang jumlahnya terbatas dan berfungsi sebagai penghubung di antara morfem leksikal. Yang keempat, morfem leksikal, yaitu morfem yang jumlahnya tidak terbatas dan sangat produktif. Yang kelima yaitu morfem segmental, yaitu morfem yang terjadi dari fonem segmental. 6. Morfem suprasegmental, morfem yang terjadi dari fonem suprasegmental. 7. Morfem terbagi, yaitu morfem yang realisasinya dalam bentuk morfem yang diantarai oleh unsur lain. Macam-macam proses morfologis. Yang pertama, afikasi. Afikasi adalah penggabungan akar kata atau pokok kata dengan afiks. Di dalam afiks terdapat beberapa macam. Yang pertama yaitu prefiks atau awalan yang ditempatkan di bagian muka suatu kata dasar. Yang kedua, infiks atau sisipan yang diselipkan di tengah kata dasar. Yang ketiga, sufiks atau akhiran yang digunakan di bagian belakang kata. Dan yang terakhir yaitu konfiks, adalah gabungan afiks yang berupa prefiks atau awalan dan sufiks atau akhiran yang merupakan satu afiks yang tidak terpisah-pisah. Yang kedua adalah reduplikasi atau pengulangan. Reduplikasi atau pengulangan memiliki beberapa variasi. Yang pertama yaitu pengulangan keseluruhan, merupakan pengulangan kata dasar atau bebas tanpa penambahan apapun. Yang kedua, pengulangan sebagian atau parsial. Bagian yang diulang bisa bagian awal maupun akhir. 3. Pengulangan dengan perubahan fonem atau perubahan bunyi. Umumnya perubahan terjadi pada bagian kedua. Pengulangan berimbuhan, penambahan afiks baik pada bagian pertama, kedua maupun keduanya. Dan yang terakhir adalah pengulangan semu, merupakan kata dasar yang memang bentuknya terdiri atas dua kata. Perubahan intern, pembentukan kata melalui perubahan pada bentuk dasar morfem itu sendiri atau regular verb, biasanya dipengaruhi oleh waktu atau kuantitas. Yang keempat yaitu sublasi, yaitu hanya berdasarkan pada perubahan waktu, yaitu kini dan lampau. Proses pemajemukan. Kata majemuk adalah gabungan dua kata atau morfem dasar yang menghasilkan kata dengan makna baru. Ciri-ciri kata majemuk. Yang pertama yaitu tidak bisa disisipi. Hasil katanya tidak bisa disisipi. Yang kedua, tidak dapat diperluas dengan imbuhan berupa awalan atau afiks dan akhiran hanya di masing-masing katanya. Yang ketiga, posisi tidak dapat ditukar. Kata-kata yang membentuknya bersifat tetap. Yang keempat, tidak bisa ditambah dan dipisahkan. Perbedaan kata majemuk dan frasa. Kata sebagai komposisi yang memiliki makna baru atau memiliki satu makna. Sedangkan frasa adalah tidak memiliki makna baru, melainkan makna sintaktik atau makna gramatikal.
Macam-macam kata majemuk. Yang pertama, endosentris, atributif. Merupakan kata majemuk yang disusun dengan konstruksi sama dengan salah satu atau semua unsur pembentuknya. Yang kedua, endosentris koordinatif. Kata majemuk ini terjadi bila kedua unsur pembentuknya sederajat kedudukannya. Yang ketiga, eksosentris. Kata majemuk ini terjadi bila kelas kata gabungan itu lain atau berbeda dari salah satu atau semua unsur pembentuknya.